Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi manajemen yaitu tentang materi analisis cost volume profit sebagai alat perencanaan laba atau studi kasus pada UMKM ke bab Abut cabang air tawar. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Khairina, rekan saya Firna Melisha Putri dan Anifa Pardila. Di sini kami bertugas sebagai pemateri satu pertama yaitu pemateri pertama yaitu Firna Melisha Putri, pemateri kedua yaitu Anifa Pardila dan pemateri ketiga yaitu saya Anissa Khairina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama kepada Firna Melisha Putri, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu latar belakang UMKM. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi usaha. Salah satu contoh UMKM yang berkembang pesat adalah Abut, Abut Kebab, usaha kuliner cepat saji yang memiliki 16 outlet di beberapa kota di Sumatera Barat dan Riau. Dalam upaya mempertahankan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha, diperlukan strategi perencanaan laba yang tepat. Profil usaha. Nama Kebab Abut didirikan pada tahun 2013 oleh Mario Guswandi. Cabang outlet 16 outlet ada di Payakumbuh, Padang, Pekanbaru, dan lain-lain. Produknya itu kebab khas Timur Tengah. Rumusan masalah yaitu pertama, berapa besar laba yang direncanakan pada UMKM kebab abut di Kota Padang. Yang kedua, berapa tingkat penjualan yang dihasilkan agar dapat memenuhi target laba yang ingin dicapai oleh UMKM. Ketiga, berapa besarnya BEP atau titik impas pada UMKM kebab abut di Kota Padang. Yang keempat, berapa besarnya MOS pada UMKM kebab abut di Kota Padang. Yang kelima, ada berapa besarnya UMKM kebab abut di Kota Padang. Tujuan kami meneliti ini yaitu pertama mengetahui besarnya laba yang direncanakan UMKM kebab abut yang ada di Kota Padang. Dua, mengetahui tingkat penjualan yang direncanakan untuk mencapai laba yang ditargetkan oleh kebab abut yang ada di Kota Padang. Tiga, untuk menentukan nilai BEP pada UMKM kebab abut yang ada di Kota Padang. Empat, untuk menentukan nilai MOS pada UMKM kebab abut yang ada di Kota Padang. Lima, untuk menentukan nilai OL pada UMKM kebab abut yang ada di Kota Padang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada pemateri pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Anifa Pardila. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang kedua, kajian pustaka. Pengertian biaya, volume penjualan, laba, dan perencanaan. Biaya merupakan pengorbanan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hilton et al. Tahun 2003, perilaku biaya adalah dasar pergolongan biaya dalam analisis CVP. Jenis biaya yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang kedua, volume penjualan. Volume penjualan adalah jumlah barang atau jasa yang dijual menurut Mulyadi tahun 2001. Volume penjualan juga mempengaruhi keuntungan secara langsung. Semakin besar volume, maka peluang laba lebih besar dan indikator kesehatan perusahaan lebih baik. Yang ketiga, laba dan perencanaan. Laba dalam analisis CVP adalah total penjualan dikurangi total biaya. Perencanaan laba merupakan salah satu bentuk perencanaan yang sangat penting bagi perusahaan. Dan perencanaan laba dianggap penting karena perencanaan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Analisis cost volume profit atau CVP dan break even point atau BEP.
Yang pertama, analisis cost volume profit adalah teknik yang mengkaji perubahan laba yang mempengaruhi volume penjualan, biaya, dan harga. Tidak bisa dilakukan, tidak bi- tidak bisa langsung diambil dari laporan laba rugi tradisional. Digunakan untuk menentukan titik impas atau BEP. Yang kedua, perencanaan target laba. Yang ketiga, pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, analisis break-even point. Menurut Ansen dan Moen, BEP merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, baik biaya tetap maupun variabel, sehingga usaha tidak mengalami laba maupun rugi. Jenis-jenis BEP yang pertama, metode persamaan dalam perhitungan BEP titik impas dalam penjualan rupiah. Dengan rumus pendapatan kurang biaya variabel dikurang biaya tetap sama dengan laba operasi penjualan. BEP sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba operasi. Yang kedua, metode margin kontribusi. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi sama dengan kontribusi margin dibagi penjualan. Yang ketiga, titik impas dalam unit penjualan. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Kontribusi margin dan margin of safety. Kontribusi margin adalah kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel. CM adalah jumlah yang tersisa dari pendapatan penjualan yang dikurangi dengan beban variabel. Dengan rumus, margin kontribusi sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Kontribusi margin. Rasio sama dengan total kontribusi margin dibagi total penjualan. Margin of safety merupakan jumlah penjualan yang direncanakan di atas titik impas. MOS yang memiliki nilai yang tinggi akan menunjukkan rendahnya risiko perusahaan untuk tidak mencapai titik impas. Perhitungan dapat dinyatakan dalam unit, satuan uang, dan persentase. Jika MOS negatif, berarti perusahaan dapat dalam kondisi bahaya, yaitu mengalami kerugian. Rumus MOS sama dengan penjualan aktual dikurangi BEP MOS persen sama dengan MOS dibagi total penjualan yang dianggarkan aktual atau MOS. Dalam rupiah, MOS rupiah dibagi total penjualan aktual atau dianggarkan dikali 100%. Operasi leverage atau OL. OL adalah ukuran sensitivitas laba operasi bersih terhadap penjualan dalam dolar. Menurut Blosser, tahun 2011, setiap perusahaan biasanya memiliki OL yang konsisten dengan strateginya dalam persaingan bertentangan dengan pendapatan Garrison, yang menurutnya tingkat OL tidak konstan, sehingga tingkat tinggi akan dicapai dalam penjualan yang mendekati titik impas. Dan menurut saat penjualan dan laba meningkat, itu bisa dihitung dengan rumus DO sama dengan CM dibagi laba. Hasil analisisnya, OL UMKM Kebab Abut sebesar 1,18, artinya kenaikan penjualan 1% berpotensi menaikkan laba 11,8%. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya akan membacakan pembahasan ketiga, yaitu tentang data penjualan kebab abot. Yang pertama itu ada data penjualan
di bulan Februari jumlah penjualannya itu ada 1.809 pieces dengan harga per cupnya dengan harga satuannya itu 14.000. Jadi total penjualannya adalah 25.326.000 pada bulan Februari. Pada bulan Maret ada 160 pieces penjualan dikali harga dikali 14 per pieces jadi 24.640.000. Dan begitu pun di bulan April. Jadi total penjualan di 3 bulan terakhir yaitu ada 76.650.000. Biaya yang diklasifikasikan yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik, biaya gas, biaya minyak goreng, dan biaya plastik. Totalnya itu ada 28.356.087 perak. Yang selanjutnya adalah biaya variabel ABUT kebab untuk kuartal yang berakhir pada 30 April 2025. Yaitu hitungannya itu ada biaya bahan baku, BTKL, biaya listrik, biaya gas, dan biaya minyak goreng, dan biaya plastik itu totalnya juga ada 28.356.087 perak. Selanjutnya, penggolongan biaya tetap UMKM ABUT kebab untuk kuartal yang berakhir pada 30 April 2025. Pada bulan Februari ada biaya tenaga kerja langsung sejumlah 2.900.000. Pada bulan Maret juga sama nilainya dan April juga sama nilainya, sehingga total biaya tersebut berjumlah sebesar 8.700.000 dan biaya lainnya juga sama 8.700.000. Yang pertama itu adalah analisis CFP atau Cost Volume Profit. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang sudah disediakan dan rumusnya itu ada margin kontribusi sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Yang kedua ada BEP atau break even point. Yang pertama ada titik impas dalam penjualan dalam rupiah. Rumusnya itu adalah BEP sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. Sedangkan rumus rasio kontribusi itu adalah margin kontribusi dibagi margin penjualan. Yang ke B, titik impas dalam unit penjualan. Rumusnya itu BEP per unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Hasil perhitungan pada UMKM ABUT kebab kuartal yang berakhir pada 30 April 2025 yaitu penjualan dalam keadaan BEP sejumlah 11.447.368 perak. Penjualan dalam keadaan BEP per unit yaitu 820,584407. Yaitu dengan keterangan itu break even point. Yang ketiga ada MOS atau margin of safety dengan rumus MOS persen sama dengan MOS per total penjualan yang dianggarkan atau actual. Margin of safety pada UMKM kebab ABUT untuk kuartal yang berakhir pada 30 April 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah OL atau operating leverage dengan rumus degree of operating sama dengan contribution margin per laba. Yaitu ada penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, beban tetap, laba neto operasi, itu berjumlah, tingkat leverage operasinya itu berjumlah 1,18. Perencanaan labanya itu juga sudah kami sediakan di tabel berikut ini, yang berjumlah 48.913.913 perak. Dengan rumus target laba 10% sama dengan laba kuartal 1 ditambah persen kenaikan dikali laba kuartal 1. Yaitu target laba 10% sama dengan 48.918.913 perak ditambah 10% dikali 48 juta
913.913 perak yang berjumlah 53.805.304 perak, sehingga laba yang diharapkan pada kuartal 2 2025 oleh kebab abut sebesar 53.805.304 perak. Dengan target laba tersebut, maka penjualan yang harus dicapai dapat dihitung seperti berikut. Penjualannya itu sama dengan biaya tetap ditambah laba yang diharapkan per HJ per unit ditambah biaya variabel per penjualan per unit sama dengan 8.700.000 ditambah 53.805.304 perak dibagi 14.000 ditambah 3.397.641.146, yaitu total penjualannya itu bisa dibulatkan menjadi 3593 sehingga dapat mencapai laba yang direncanakan pada kuartal 2 2025. Maka kebab abut harus mampu menjual produknya sebanyak 3.593 unit. Selanjutnya yaitu bab 4 kesimpulan. UMKM Abut Kebab merupakan usaha mikro yang telah berjalan sejak tahun 2016 dan beroperasi di Payakumbuh. Usaha ini memiliki potensi berkembang karena telah memiliki pasar yang stabil dengan rata-rata penjualan 60 porsi per hari dan omset sekitar 1 juta per hari. Produk yang ditawarkan cukup variatif, berbasis daging kebab dan bahan pelengkap lainnya. Berdasarkan analisis aspek operasional, keuangan, dan pemasaran, usaha ini menunjukkan manajemen produksi yang cukup baik dengan penggunaan bahan baku yang efisien dan strategi penjualan langsung yang sesuai dengan segmentasi pasar. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek pencatatan keuangan, promosi digital, dan strategi pengembangan jangka panjang. Selain itu, struktur organisasi yang masih dijalankan oleh satu orang pengelola utama bisa menjadi kendala dalam pengembangan skala usaha yang lebih besar. Saran yang kami berikan di sini adalah UMKM seperti kebab abut sebaiknya mulai menggunakan sistem akuntansi manajemen sederhana agar dapat merencanakan operasional secara strategis, menekan biaya, dan meningkatkan daya saing usaha. Selanjutnya, diversifikasi produk, yaitu menambahkan variasi menu atau paket hemat bisa menjadi strategi menarik untuk meningkatkan volume penjualan dan menarik konsumen baru, terutama anak-anak dan pelajar. Yang selanjutnya mengembangkan SDM dan tim kerja. Dengan semakin berkembangnya usaha, sebaiknya mulai membentuk struktur organisasi yang lebih jelas dan merekrut tenaga kerja tambahan untuk mendukung kegiatan operasional pemasaran. Berikut kami cantumkan dokumentasi yang telah kami laksanakan. Next. Baik, mungkin sebanyak itu saja presentasi kami pada hari ini. Kalau ada perkataan yang salah atau perbuatan yang salah, harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.